Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sasabil Yasudan Nur Nasution, NPM 22082602441. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil mind map yang saya buat mengenai infeksi cacing pada saluran cerna dan cara mendiagnosisnya serta penanganannya. Sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan apa helminthologi. Helminthologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari cacing parasit atau helminth secara spesiesnya yang dapat menginfeksi manusia dan hewan. Disiplin ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari klasifikasi dan identifikasi helminth, hingga dari siklus hidup, patogenesis, dan metode diagnosis serta pengobatan infeksi dalam helminthologi. Helminth ini dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu nematoda dan pelatih helminth atau cacing pipih. Yang terbagi lanjut lagi menjadi trematoda dan cestoda. Studi ini melibatkan pemahaman tentang siklus hidup cacing, termasuk fase larva, dewasa, serta peran inang perantara dan definitif dalam siklus tersebut. Selain itu, helminth ini fokus juga pada patogenesis dan gejala klinis infeksi, menjelaskan bagaimana cacing menginfeksikan inangnya dan menyebabkan penggangguan serta nyeri perut, anemia, dan gejala sistemik. Diagnosis infeksi helminth melibatkan berbagai metode, melibatkan pemeriksaan tinja, darah, tes darah, endoskopi, dan tes serologi untuk mengidentifikasi jenis cacing dan tahap infeksi. Pengobatan infeksi helminth umumnya melibatkan obat anti-helminth seperti albendazole dan praziquantel, tergantung pada jenis cacing yang terinfeksi. Pencegahan infeksi melibatkan strategi pengendalian sanitasi, kebersihan, dan pengendalian vektor. Pertama, saya akan membahas apakah nematoda itu. Nematoda adalah filum dalam kingdom Animalia yang mencakup cacing bulat. Salah satu kelompok hewan yang paling banyak beragam di dunia. Cacing ini memiliki tubuh yang ramping dan silindris, serta simetri bilateral. Nematoda dapat dibentukkan dari berbagai habitat, termasuk tanah, air, dan dalam tubuh organisme sebagai parasit. Nematoda dapat dibedakan menjadi soil transmitted helminth dan non-soil transmitted helminth. Beberapa contoh nematoda soil transmitted helminth antara lain ada Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus, Ankyloduodenalis, dan Strongyloides stercoralis. Beberapa contoh nematoda yang non-soil transmitted helminth antara lain adalah Enterobius vermicularis dan Trichinella spiralis. Berikutnya saya akan bahas nematoda itu apa. Nematoda atau flux adalah cacing penghisap, merupakan cacing termasuk dari kelas nematoda. Mereka dapat infeksi berbagai organ di dalam tubuh manusia dan hewan. Flux diklasifikasikan berdasarkan lokasi infeksi mereka sebagai intestinal flux dan liver flux. Intestinal flux adalah cacing penghisap yang menginfeksikan usus manusia. Sedangkan liver flux merupakan cacing penghisap infeksi pada saluran empedu. Contoh flux internal lain antara lain adalah Phaseolopus busci, Heterophies, Metagonimus yokogawai, dan Echinostoma spp. Sedangkan contoh liver flux adalah Fasciola hepatica. Berikutnya saya akan bahas apakah cestoda. Cestoda atau Cyclophilidia atau Pseudophilidia adalah dua ordo utama dalam kelas cestoda dengan perbedaan signifikan dalam morfologi, siklus hidup, dan cara penularan. Cyclophilidae umumnya mempunyai siklus hidup yang melibatkan satu atau lebih inang perantara dan sering menginfeksi manusia melalui konsumsi daging dan yang kurang matang. Sementara Pseudophilidae merupakan kuat yang perantara dengan larva berkembang dalam inang perantara pertama sebelum masuk ke inang perantara kedua, seperti ikan. Contoh cestoda ordo Cyclophilidae contohnya adalah Taenia saginata dan Taenia solium. Contoh cestoda yang Pseudophilidae adalah Diploridium latum. Berikutnya saya akan bahas transmisi.
Penularan pada manusia biasanya terjadi pada menelan telur cacing yang infektif secara tidak sengaja, antara lain dengan cara menelan makanan atau minuman yang terkontaminasi. Penularan pada manusia biasanya terjadi karena menelan telur cacing infektif secara tidak sengaja, antara lain dengan cara menelan makanan atau minuman yang terinfeksi dengan telur cacing, inhalasi debu yang terkontaminasi telur cacing, sayuran mentah yang kurang bersih dicuci, tangan terkontaminasi tanah yang terkontaminasi telur cacing. Tangan terkontaminasi tanah yang terkontaminasi telur cacing juga. Nah, salah satu gold standarnya merupakan pemeriksaan mikroskopis feses untuk mengetahui apakah terinfeksi cacing atau tidak. Pemeriksaan mikroskopis feses adalah metode diagnostik yang penting untuk mendeteksi infeksi cacing parasit, khususnya yang mempengaruhi saluran pencernaan. Prosedur ini dimulai dengan pengambilan sampel feses dari pasien yang kemudian diproses di laboratorium. Sampel feses yang biasanya diambil dalam volume kecil dipersiapkan dengan pewarnaan atau teknik konsentrasi yang meningkatkan kemungkinan deteksi telur atau larva cacing. Teknik konsentrasi seperti flotasi yang menggunakan larutan garam atau gula atau larva cacing. Setelah persiapan sampel diperiksa bawah mikroskop dengan pemeriksaan 100 kali hingga 400 kali. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi telur larva atau proglotid cacing berdasarkan ukuran, bentuk, dan fitur spesifik lainnya. Meski metode ini adalah standar relatif murah, ini ia memiliki keterbatasan, termasuk sensitivitas dan spesifitas yang tidak selalu optimal, terutama jika jumlah telur rendah atau infeksi sporadis. Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan antara lain bisa dibilang adalah take test yang digunakan untuk mendeteksi telur cacing kremi yang mungkin tidak terlihat dalam pemeriksaan feses konvensional. Metode ini melibatkan menggunakan pita perekat untuk mengumpulkan telur cacing di area sekitar anus. Tape test sering kali digunakan para anak-anak yang mengalami gatal di sekitar anus, yang merupakan salah satu cara paling efisien dan mendiagnosis infeksi cacing kremi atau Enterobus vermicularis. Pemeriksaan darah juga merupakan metode yang penting untuk dalam diagnosis infeksi cacing, terutama pada ketika pemeriksaan feses tidak memberikan hasil yang memadai atau ketika infeksi cacing mempengaruhi sistem tubuh yang lebih luas. Tes darah dapat dilakukan dan untuk mendeteksi adanya reaksi imun terhadap infeksi cacing atau menemukan larva cacing dalam sirkulasi darah. Untuk terapi dalam penanganan infeksi cacing dapat digunakan obat-obatan anti-helminthes, diantaranya obat anti-helmintic mebendazole. Indikasi yang menggunakan untuk obat cacing infeksi ini adalah Ascaris lubricoides, Trichuris trichiura, dan Ankylostoma duodenal, serta Necator americanus. Mekanisme kerjanya mebendazole mengganggu sintesis mikrotubulus dalam sel cacing, menghambat penyerapan glukosa dan menyebabkan kematian cacing. Berikutnya adalah albendazole. Ini indikasi untuk mengobati berbagai infeksi cacing termasuk Ascaris lubricoides, Trichuris trichiura, Ankylostoma duodenal, Necator americanus, Taena spp, serta infeksi cacing jaringan seperti Echinococcus strongyloides dan Strongyloides stercolaris. Mekanisme kerjanya ada albendazole mengganggu sintesis mikrotubulus dan glikosis dalam cacing, menyebabkan kematian cacing dan mengurangi infeksi. Berikutnya adalah piperazine, utamanya untuk menggunakan infeksi cacing gelang atau Ascaris lubricoides dan cacing kremi. Mekanisme kerjanya menyebabkan parasit cacing blokir neurotransmisi sehingga cacing dapat dikeluarkan dari saluran pencernaan melalui motilitas peristaltik. Berikutnya praziquantel, indikasi digunakan untuk infeksi cacing pita seperti Taenia saginata dan Taenia solium, serta cacing gelang untuk lebih kompleks. Mekanisme kerjanya merupakan meningkatkan permeabilitas membran cacing terhadap kalsium, menyebabkan kontraksi otot dan akhirnya kematian cacing. Dalam penggunaan obat anti-helminth, dosis dapat berbeda tergantung jenis cacing yang menginfeksi. Sekian dari saya yang saya sampaikan. Berikut 3 referensi saya gunakan. Saya kutip dari buku Parasitologi Kedokteran, Parasit, Entomologi, dan Helminthologi Rosdiana Safar, Parasitologi Kedokteran FKUI, dan Atlat Parasitologi Kedokteran Prianto. Saya tutup dengan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.